wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala rahmat, segala kasih sayang Allah tercurah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya, teman-teman semuanya, para alim, para ulama, guru-guru kami semuanya yang tidak henti-hentinya untuk memberikan nasihat dan ilmunya kepada kami, yang kami cintai teman-teman semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran aktivitasnya, diberikan rezeki yang berkah, melimpah, rezeki yang dapat menambah kepada ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat Anda semuanya, hajat dunia, hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali atas rahmat Allah kita bisa bertemu kembali dalam kajian ini. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang asal muasal peringatan Maulid Nabi. Ini banyak sekali beredar info-info yang palsu yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi yang diperingati oleh kaum Sunni, oleh kaum Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, atau khususnya itu kaum Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, ini menjiplak atau mencontoh dari kaum Syiah, dari dinasti Fatimiyah. Ya, benarkah demikian? Maka akan kita jawab dalam pembahasan ini. Benarkah kaum Ahlussunnah wal Jamaah ini memperingati Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad SAW ini bersumber dari Syiah? Benarkah demikian? Ya, ini akan kita kupas, termasuk kelompok Salafi Wahabi ini yang mereka menyerang secara membabi buta, menuduhkan amalan Ahlussunnah wal Jamaah tentang peringatan Maulid ini bersumber dari Syiah. Ini banyak sekali beredar, termasuk mereka menyerang amalan Nahdlatul Ulama diserupakan sebagaimana amalan Syiah. Ini sering mengutip atau selain mengutip itu mengambil video yang ceramah yang disampaikan oleh ulama kita, guru kita, yaitu Kiai Said Aqil Siraj, tentang asal muasal Maulid Nabi yang menurut beliau ini bersumber dari Syiah atau dinasti Fatimiyah. Maka di sini akan kita jelaskan, akan kita uraikan benarkah demikian. Di sini ada beberapa tokoh ulama yang kaliber dunia, ya, ulama yang ilmunya atau wawasannya sangat luar biasa. Ini menurut guru kita, yaitu Al-Hafidh As-Suyuti, ya, atau Imam Jalaluddin Suyuti, yang wafat tahun 911 Hijriah. Ya, beliau menyampaikan dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, wa awwalu, dan yang awal atau yang pertama, man ahdatsa fi'la dzalika, orang yang mengadakan demikian itu atau yang memperingati Maulid Nabi, yang mula-mula sahibu Irbila, yaitu sahabat atau penguasa Irbil. Siapa itu namanya? Al-Maliku Al-Muzaffar. Namanya adalah Raja Muzaffar, ya, Abu Sa'id Kukuburi bin Zaiduddin Ali bin Buktikin, yaitu Raja Muzaffar Abu Sa'id
Kukuburi bin Zainuddin Ali ibnu Buktikin, ahadul mulukil amjad. Ya, beliau adalah salah seorang raja yang amjad, yang majid, yang mulia. Wal kubara, yang agung. Wal ajwad, dan dermawan. Ya. Wa kana lahu athar hasanah. Ya, beliau memiliki peninggalan atau warisan yang bagus. Wa huwa alladhi amara al-jami' al-mudhaffari. Ya, beliau yang meneruskan atau menjadi takmir atau memakmurkan Jami'ul Mudhaffariyah, yaitu Masjid Al-Mudhaffari, ya, bi Safhi Qasyun, yaitu di kaki bukit Qasyun. Nah, ini menurut tokoh ulama kita, ulama yang pertama, menurut Imam Jalaluddin Suyuti. Beliau menyampaikan bahwasanya yang mula-mula atau pertama kali membuat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Raja Mudhaffar dari Irbil. Ya, namanya adalah Mudhaffar Abu Sa'id Kukuburi bin Zainuddin Ali ibnu Buktikin. Ya. Kemudian dalam keterangan berikutnya, qala Ibnu Katsir fi tarihi, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tarikhnya, ya, ini masih dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Ini beliau Jalaluddin Suyuti menambahkan atau melanjutkan, ya, bahwasanya menurut beliau Ibnu Katsir dalam tarikh, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah, ya, kana ya'malul maulida syarif, ya, Raja Mudhaffar yang mengadakan maulid yang mulia, fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, wa yahtafilu, ya, beliau merayakannya bi ikhtifalan, ya, dengan perayaan hailan yang sangat meriah atau yang sangat ramai, sangat besar. Wa kana syahman, ya, beliau adalah raja yang syahman, yang cerdas, berotak cemerlang, yang cerdik, pandai, syuja'an, pemberani, ya, yang gagah perkasa, batolan, ya, pintar akalnya atau cerdas akalnya, syuja'an batolan aqilan, ya, yang berotak pintar akalnya, batolan aqilan, yang pintar otaknya, aliman, yang alim, adilan, juga adilan, orang yang adil, rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, ya, wa akrama mathwahu, dan meletakkannya atau menempatkan di tempat yang mulia atau tempat yang terpuji, ya. Jadi menurut Ibnu Katsir, bahwasanya orang yang mula-mula membuat peringatan Maulid Nabi adalah Raja Mudhaffar. Ya, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Suyuti tadi. Imam Jalaluddin Suyuti ini sama pendapatnya dengan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, kemudian selanjutnya Ibnu Katsir melanjutkan menyampaikan, qala waqad sannafa, Al-Hafidz Ibnu Katsir kemudian melanjutkan, lahu Syekh Abdul Khattab, ya, Al-Hafidz Syekh Abdul Khattab, ya, bin Dihyah mujalladan, mengarang fil Maulidin Nabi, mengarang sebuah karangan tentang Maulid, ya, samahu, yang dinamai atau diberi judul At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir, At-Tanwir fi Maulidi Basyirin Nadhir, ya, nama kitabnya,
fa'ajazahu ala dzalika bi alfi dinar. Maka Raja Muzaffar menghadiahi beliau dengan 1000 dinar. Jadi Raja Muzaffar yaitu penguasa Irbil tadi memberikan hadiah kepada Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah karena mengarang sebuah kitab yang bernama Tanwir At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Betapa Raja Muzaffar ini sangat antusias, sangat semangat menggalakkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dengan kekayaannya beliau membagi-bagikan hartanya yaitu secara cuma-cuma dalam rangka agar orang ini punya ghirah, punya semangat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Waqad tawalat muddatuhu fil mulki. Masa pemerintahan beliau itu sangat lama, ila anmat, sampai beliau mati atau wafat. Wa huwa muhasirun lil Frinji. Dalam keadaan beliau mengepung Ifrin. Ifrin ini adalah daerah atau wilayah Eropa. Bi Madinati Akan, di kota Akka. Sanatan salasina, tahun salasina wasittatimi'ah 630 Hijriah. Mahmud sirah wassarirah. Beliau adalah orang yang terpuji akhlaknya, terpuji tingkah lakunya, wassarirah, dan juga jiwanya. Nah, ini keterangannya tentang Raja Muzaffar yang banyak memberikan hadiah, memberikan hartanya untuk menyumbangkan atau memberikan apresiasi kepada orang-orang yang semangat untuk menggalakkan peringatan Maulid Nabi atau Maulid Rasulullah SAW. Wa qala Sibtu bin al-Jauzi, Al-Hafidz Ibnu Katsir melanjutkan, cucu Imam Ibnul Jauzi fi Mir'atiz Zaman, di dalam kitab Mir'atuz Zaman, haka ba'du man hadara simatal Muzaffar. Sebagian orang pernah menghadiri perjamuan Raja Muzaffar fi ba'dil mawalid, dalam beberapa maulid. Annahu adda fi dzalika sima khamsata alafi ra'si ghanamin syawiyin. Dia menghitung dalam perjamuan tersebut sebanyak 5.000 kepala kambing bakar. Wa asrata alafi dajajah, kemudian 10.000 ayam. Wa mi'ata farasin, 100 kuda. Wa mi'ata alfi zubdiyah, 100.000 roti mentega. Wa salasina alfa hasni halwa, dan 30.000 piring kue. Ini tercatat dalam kitab Imam Jalaluddin Suyuti, yaitu kitab Al-Hawilil Fatawi, juz 1 halaman 272. Ini tentang bagaimana tokoh Imam Jalaluddin Suyuti kemudian Ibnu Katsir menjelaskan dengan gamblang bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini bukan bersumber dari Syiah, melainkan dari Raja Muzaffar, yaitu raja atau penguasa di Irbil. Ini tidak ada kaitannya dengan Syiah, walaupun mungkin bisa saja Syiah juga melakukan peringatan Maulid Nabi ataupun juga peringatan Maulid Husain atau kemudian Maulid Fatimah dan sebagainya. Tapi di sini silsilah apa yang dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak ada hubungannya, tidak ada sangkut pautnya dengan Syiah. Maka sebuah kesalahan dalam
literatur sejarah jika mengatakan bahwasanya amaliyah yang dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berupa Maulidur Rasul ini bersumber dari Syiah. Ini terjadi kesalahan kesalahan sejarah, walaupun kita juga tahu banyak sekali info-info secara online di website atau di video yang mengatakan bahwasanya peringatan Maulid ini bersumber dari Syiah. Tapi kalau kita kaji dari ulama tadi, ternyata tidak ada sangkut pautnya antara Maulid Nabi dengan Syiah. Kalaupun Syiah melakukannya atau merekanya, ya silahkan saja, itu juga tidak ada larangannya. Bahkan bukan hanya Syiah, mungkin kelompok Salafi Wahabi juga ingin memperingati Maulid Nabi, ya monggo, silahkan, tidak ada masalah. Ya untuk saat ini mungkin masih malu-malu memperingati Maulid Nabi, Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi mereka masih suka memperingati Maulid Muhammad bin Abdul Wahhab, atau mengenang dengan bahasa lainnya, bahasa kerennya, bahasa halusnya, mengenang sejarah bin Baz, mengenang sejarah Utsaimin dan sebagainya. Tapi pada dasarnya tujuannya adalah sama, karena Maulid ini juga bukan mengkultuskan, bukan dalam rangka untuk menyembah Nabi Muhammad SAW, tapi juga adalah memperingati sejarah atau mengenang kisah-kisah bagaimana perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW dalam mensiarkan ajaran Islam. Ya. Kemudian dalam kitab Fathur Rabbani, ya, min Fatawa Al-Imam Asy-Syaukani, ya. Ini karangan dari Imam Syaukani, ya, juz 2 halaman 1087, ya, Maktabah Al-Jail Al-Jadid Yaman, ya. Beliau mengatakan wajma'u, ya, mereka ijma atau sepakat para ulama, annal mukhtari'a, ya, lahu as-sultanu al-Kurdi, ya, sepakat sesungguhnya orang yang pertama mengadakan Maulid adalah yaitu Raja Kurdi atau Sultan Kurdi. Ya, ini daerah Kurdi berarti ya Irbil ini, ya. Al-Mudaffar Abu Sa'id Kukuburi bin Zainuddin Ali Sabaktin sahibu Irbil, yang bernama adalah Al-Mudaffar Abu Sa'id Kukuburi bin Zainuddin Ali Sabaktin. Beliau adalah raja dari Irbil. Nah, ini pendapat beberapa tokoh, diantaranya yaitu Asy-Syaukani, kemudian Imam Jalaluddin Suyuti, kemudian dari Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, tentang peringatan Maulid Rasulullah Muhammad SAW ini adalah benar-benar bersumber dari ulama Sunni, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalaupun ada persinggungan amaliyah, itu hal yang mungkin tidak bisa ditolak, sebagaimana amaliyah Aswaja atau Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada persinggungan atau pertautan antara amaliyah Wahabi, ya. Wahabi puasa Ramadan, Sunni juga puasa Ramadan. Wahabi membaca pakai mushaf Al-Quran, Sunni juga pakai mushaf Al-Quran. Wahabi sholat 5 waktu menghadap kiblat, juga Sunni sholat 5 waktu menghadap kiblat. Maka itu hal-hal yang wajar, hal yang wajar-wajar saja, yang biasa jika ada terjadi persamaan beberapa praktek amaliyah atau peribadatan, walaupun secara keseluruhan ini terjadi perbedaan antara Sunni, Wahabi dan Syiah. Ya, itu. Ini yang sangat lucu, sangat mengerikan, di mana kelompok Salafi Wahabi ini yang mereka sebenarnya pembenci Kiai Said Akil Sirot, yang mereka sangat benci sekali dengan tuduhan sebagai kelompok liberal misalnya, kelompok sesat dan sebagainya. Bahkan mereka banyak menghina Kiai Said Akil Sirot. Tapi berhubung ada kesesuaian pendapat tentang silsilah
munculnya peringatan Maulid yang beliau katakan dari Syiah, kemudian ternyata kelompok Salafi Wahabi juga mendukung dari apa yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj, ya. Padahal mula-mula adalah pembenci, ketika terjadi persamaan pendapat kemudian membela dengan membabi buta, ya, seperti itu. Jadi ketahuan bahwasanya kelompok Salafi Wahabi ini tidak sepenuhnya membela kepentingan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sepenuhnya membela bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Justru mereka menentang dengan keras, banyak sekali melakukan penyerangan terhadap kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini bisa diibaratkan itu adalah musuh dalam selimut, ya, musuh yang ingin menghancurkan Islam tapi menghancurkannya dari dalam. Inilah kelompok Salafi Wahabi, ya. Nah, ini ketika mereka di luar pendapat itu menghujat habis-habisan, terjadi hanya satu saja, terjadi persamaan pendapat, kemudian kelompok Salafi Wahabi ini tidak kritis, kemudian langsung membela begitu saja, ya. Artinya di sini kita ambil jalan yang benar, berita yang valid, sumber kebenaran yang tidak diragukan lagi, bahwasanya yang mula-mula melakukan peringatan Maulid Nabi adalah Raja Muzaffar, yaitu beliau penguasa dari wilayah yang disebut dengan Irbil, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Inilah dalil yang valid, yang jelas dan autentik, didukung oleh para ulama, bahwasanya Maulid Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada kaitannya dengan Syiah. Kalau Syiah mengamalkan, ya biarkan saja, karena setiap ormas, setiap aliran keagamaan memiliki ciri khas masing-masing, ya, memiliki pemahaman yang berbeda-beda, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan jika ada tutur kata yang mungkin sulit untuk dipahami, sulit untuk dicerna. Tentunya itu semata-mata karena kebodohan saya, dan kita selaku manusia untuk senantiasa belajar dan belajar, ya, sehingga ketika kita menyampaikan ilmu, memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, sehingga menjadi amal jariah untuk kita semuanya, ya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Mudah-mudahan bisa difahami dari apa yang saya sampaikan, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tidak ragu untuk mencintainya dengan beragam ekspresi. Di antaranya adalah ekspresi dengan membuat sebuah peringatan, ya, peringatan yang sangat bagus sekali isinya, yaitu tentang peringatan Maulidur Rasul Nabi Muhammad SAW. Wal afu minkum. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.